Selanjutnya, praktek coaching yang ketiga terhadap kasus 3 itu akan dipraktekkan oleh Bapak Muhammad Rajab. Kepada Bapak Muhammad Rajab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya sebagai coach bernama Muhammad Rajab akan praktekkan kasus 3, mana sebagai coachingnya adalah Emilia Tresia. Adapun kasus 3 adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapi kasus di atas? Kita lanjutkan untuk praktek pelaksanaan coaching atas kasus 3 tersebut. Permisi Pak Rajab. Sibuk Pak Rajab? Enggak, Bu Res. Kebetulan nih sambil duduk-duduk saja, sambil memeriksa LKPD siswa kelas 9. Ada apa, Bu Res? Apa yang bisa dibantu? Kalau Pak Rajab nggak sibuk, boleh nggak minta waktunya untuk bercerita dengan Pak Rajab? Oh boleh Bu Res. Tentang cerita apa itu Bu Res? Apa yang mau Ibu Res ceritakan? Di sini Pak Rajab, kemarin saya kan supervisi. Supervisi itu saya didampingi oleh pengawas. Nah, tadi saya juga dipanggil oleh kepala sekolah. Kata ibu kepala sekolah, saya mengecewakan pengawas. Jadi sangat kecewa rasanya dengan teguran yang diberikan oleh kepala sekolah. Oh, Bu Res kena tegur. Tentang apa, Bu? Ya, katanya saat saya supervisi kemarin itu saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya pakai kok buku sumber belajar lain. Begitu. Jadi Bu Res ini kecewa dengan pengawas yang meminta harus menggunakan buku teks. Iya Pak Rajab, kita ini sebagai guru kan bukan hanya harus memakai buku teks saja. Kita kan bisa menggunakan bahan ajar yang lain. Apalagi dengan kecanggihan sekarang ini kan kita bisa mengambilnya dari berbagai sumber seperti internet, kan banyak. Iya. Kenapa harus dari buku teks? Iya. Dan lalu kira-kira dengan reaksi Bapak pengawas yang seperti itu, bagaimana Bu Res menanggapinya? Ya tadi karena kemarin itu karena kepala sekolah menyampaikan, saya hanya menerima saja. Karena itu dari yang disampaikan pengawas seperti itu. Iya. Sebenarnya Bu Res, saya memahami apa yang Bu Res rasakan ketika hal itu terjadi pada Bu Res. Lalu kira-kira dengan reaksi seperti itu, apa rencana Bu Ires? Rencana saya mau menemui Kepsek kembali, Pak, karena saya merasa tidak senang karena atas teguran ini. Jadi saya mau diskusi dengan Kepsek nanti.
terkait dengan penggunaan buku teks ini. Apakah buku teks ini harus digunakan, wajib atau bagaimana? Karena saya kan ada menggunakan sumber-sumber yang lain. Oh, jadi begitu. Kira-kira kapan Bu Res mau menemui Bu kepala sekolah? Rencana besok Pak Rajab. Biar saya ini juga lega karena ini pengawas loh yang menegur gitu kan. Jadi saya sangat merasa tidak enak. Apalagi ya ini juga merupakan teguran yang sangat eh, tidak bisa saya terima karena saya rasanya sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran itu dengan semampu saya menggunakan sumber belajar yang saya anggap itu sudah sangat sangat bagus sumbernya. Saya setuju Bu Res dengan ungkapan Bu Res, pendapat Bu Res saya setuju dengan hal tersebut. Apalagi penggunaan buku sumber kan juga dengan kemajuan teknologi sekarang sangat dituntut. Bagus itu Bu Res, saya setuju itu. Apa yang Bu Res rencanakan tepat sekali itu Bu Res. Ya, kalau menurut Pak Rajab, kira-kira apa kita guru ini harus memakai buku teks? Kalau menurut saya sih untuk menambah buku referensi bagus Bu Res. Cuma kan tentu Bu kepala sekolah mungkin lebih tahu mungkin kok ada aturan, ada regulasi tentang hal itu. Jadi memang tepat sekali kalau Bu Res menemui Bu kepala sekolah. Berarti buku teks ini kalau menurut Rajab, Bapak Rajab berarti kita harus menggunakan berarti. Ya, menurut saya iya Bu Res. Nah, karena mungkin pendapat pengawas tadi, mungkin beliau juga ada semacam rujukan karena mungkin pengawas kan salah satu tugasnya itu Bu Res. Jadi bagus tuh Bu Res. Ya, kalau misalnya Pak Rajab memberikan misalnya seperti pernyataan Pak Rajab tadi, misalnya berarti saya juga akan mencoba nanti kalau sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, mungkin saya akan memakai buku teks di dalam pembelajaran. Ditambah lagi sumber-sumber belajar yang sudah saya dapatkan. Weh, itu luar biasa loh Bu Res. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu akan sesuai dan saya yakin Bapak pengawas juga akan sangat menerima Bu Res. Iya Pak Rajab. Karena saya kalau misalnya memang buku teks itu harus wajib, misalnya saya akan juga pakai. Iya. Makanya saya akan mencoba untuk menggunakan buku teks ini dalam belajar. Dan ditambah dengan sumber-sumber belajar yang lain yang sudah saya biasa gunakan. Oh mantap tuh Bu Res. Sukses ya Bu menemui kepala sekolahnya Bu ya, Bu Res ya. Ya, terima kasih Pak Rajab sudah Ya. meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Res. Saya lanjut ya dengan memeriksa tugas anak-anak ya Bu Res ya. Ya, silakan Pak Rajab. Maaf ya Pak Rajab ya. Ya nggak apa-apa Bu, sama-sama Bu. Sama. Sudah merepotkan karena tadi memeriksa LKPD akhirnya tertinggal pekerjaan Pak Rajab. Enggak. Biasa. Kita kan rekan sejawat. Jadi memang harus saling memberi dan menerima. Dan saya juga akan menambah pengalaman juga tentang hal itu, sehingga saya juga bisa mempersiapkan diri. Ya, karena dengan bercerita dengan Pak Rajab itu sudah membuat saya sedikit plong, karena sudah menemukan, oh ternyata gambaran untuk buku teks itu ternyata kalau ada juknisnya atau bagaimana ya otomatis kita harus mengikuti, berarti itu harus kita lakukan. Iya, ya sukses ya Bu Res ya, sukses ya. Makasih Pak Rajab, saya pulang dulu ya Pak Rajab ya. Iya Bu Res. Ya, baik Bapak Ibu, demikian praktek coaching kami dengan rekan sejawat Ibu Emilia Teresia tentang kasus 3 tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.